Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dosen, izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Remaja Sila Wahyu Ramalyani, Notar 1902339, kelas 2.9 MTJ, mata kuliah SIM LLAJ Politeknik Transportasi Darat SCTD. Saya di sini akan mempresentasikan hasil PPT saya, yaitu tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen LLAJ dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Eli Jumaidi. Sistem Informasi Manajemen LLAJ yang akan saya angkat adalah e-tol. Di Indonesia, untuk mendukung mobilitas masyarakat yang tinggi, negara harus mengimbangi kebutuhan masyarakat dan menyediakan sarana transportasi yang dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan mobilitas demi mencapai tujuan. Yang akan saya bahas kali ini, pertama, definisi e-tol, tujuan dari sistem e-tol, komponen dari e-tol, terakhir, proses bisnis e-tol. Definisi e-tol. E-tol merupakan sistem transaksi dan informasi yang saling bekerja sama untuk melakukan transaksi pembayaran jalan tol secara elektronik sesuai dengan golongan kendaraan. Tujuan dari sistem e-tol. E-tol merupakan sistem transaksi dan informasi. Sistem informasi ini bertujuan untuk mengatur kecepatan arus transaksi pembayaran di jalan tol secara elektronik. Dengan diciptakan beberapa sistem yang mampu merekam, menghitung, serta mendeteksi banyaknya jumlah kendaraan yang melewati jalan tol tanpa susah payah membayar kewajiban jalan tol secara manual. Komponen e-tol. Pertama, petugas atau operator. Petugas untuk membantu pengguna jalan e-tol dalam menggunakan e-tol card apabila terjadi suatu kendala. Kedua, mesin e-tol. Mesin yang digunakan untuk mentapkan kartu e-tol sebagai sensor saldo yang akan digunakan untuk pembayaran jalan tol. Sedangkan vehicle detector berfungsi untuk mendeteksi kendaraan yang lewat untuk digolongkan sesuai kendaraannya, sehingga biaya yang dibayarkan sesuai golongan kendaraan. Ketiga, e-tol card atau smart card, kartu yang berisi saldo atau uang elektronik yang digunakan untuk pembayaran e-tol ini. Keempat, jaringan komunikasi dan komputer. Semua jaringan yang saling bekerja sama untuk mengatur beroperasinya e-tol. Prosedur atau SOP penggunaan e-tol. Prosedur ini biasanya tertulis sebelum dari gerbang tol sehingga dapat dibaca oleh pengguna jalan tol. Basis data e-tol. Data yang nantinya akan diolah untuk mempercepat proses transaksi pembayaran tol sehingga tidak menimbulkan antri panjang pada gerbang tol. Terakhir, proses bisnis e-tol. Seperti yang ada pada PPT saya, yaitu skema sistem transaksi di tol. Yang pertama, kendaraan memasuki gerbang tol, kemudian pengemudi menyiapkan e-tol card dan memastikan bahwa saldo yang digunakan mencukupi untuk transaksi. Ketiga, mentapkan kartu e-tol ke mesin e-tol. Kemudian, jika transaksi berhasil, maka saldo dalam e-tol card akan terpotong dan palang tol akan terbuka. Kemudian, pengemudi dapat melanjutkan perjalanan sesuai tujuan. Setelah gerbang tol terbuka, tentunya semua data yang didapat dari proses transaksi yang telah dilakukan secara elektronik tadi, selanjutnya data disimpan di server lokal masing-masing gerbang tol sesuai lokasinya. Selain itu juga dikirim dan diolah pada server bank sesuai kartu yang digunakan oleh pengguna e-tol. Selanjutnya, data tersebut akan dikirim dan disimpan di server pusat, yaitu pemilik manajemen tol atau pengelola tol.
kemudian diolah dan menghasilkan data yang akan dilaporkan oleh pengelola tol, dan data inilah yang dijadikan manajemen dengan sistem informasi manajemen. Demikian skema transaksi bisnis e-tol. Kesimpulan, pada skema pertama, mulai dari kendaraan masuk gerbang tol, mendeteksi golongan kendaraan, mentapkan kartu e-tol, hingga palang gerbang tol terbuka sebelum digunakannya teknologi canggih, yakni menggunakan tenaga manusia atau pegawai tol. Namun, dengan kecanggihan teknologi, kini semua menggunakan mesin dan dijalankan oleh sebuah sistem atau bisa disebut sistem cerdas yang berjalan secara otomatis dan efektif, sehingga pada skema ini dapat disebut sistem transaksi cerdas. Dan pada skema selanjutnya, pengelolaan data yang dilakukan oleh server pengelola tol dan server bank yang saling bekerja sama membentuk sistem informasi manajemen tol atau SIM tol. Kedua skema ini yang nantinya di lapangan bekerja sama sehingga membentuk SIM e-tol. Sekian presentasi dari saya tentang SIM informasi e-tol. Semoga dapat bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan terima kasih kepada dosen saya yang telah membimbing hingga selesai mengerjakan video ini. Kepada Ibu Insinyur Eli Jumaili, saya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.